Pagi itu tidak dimulai dengan tenang. Sarah terbangun bukan karena alarmnya berbunyi, tapi karena tubuhnya seperti sadar sendiri bahwa ada sesuatu yang salah. Ia meraih ponselnya dengan mata setengah terbuka, dan detik itu juga jantungnya langsung berdegup keras. Terlambat. Angka di layar seperti menertawakannya. Ia duduk tegak. Napasnya memburu. Pikirannya langsung berlari ke segala kemungkinan buruk. Teguran. Tatapan sinis. Kesempatan yang hilang. Ia bangkit. Hampir tersandung selimutnya sendiri. Kamar kecilnya terasa makin sempit. Sikat gigi dilakukan dengan gerakan terburu. Air memercik ke cermin. Concealer ia oles adanya untuk menutupi lingkar mata yang sebenarnya terlalu lelah untuk disembunyikan. Blazer yang ia ambil sedikit kebesaran. Kemeja belum disetrika sempurna, tapi ia tidak punya waktu untuk sempurna. Ia hanya punya waktu untuk bertahan. Di jalan, ia berjalan cepat. Kota tidak peduli pada kepanikannya. Orang-orang, lalu lalang, dengan urusan masing-masing. Dunia tetap bergerak, dengan atau tanpa dirinya. Ia masuk ke coffee shop, hanya untuk mengambil kopi dan pergi. Dan dalam satu momen kecil yang terlihat sepele, hidupnya berubah. Ia berbalik terlalu cepat. Cup kopi miring. Dan cairan panas itu jatuh tepat mengenai jas mahal pria yang berdiri di belakangnya. Waktu seperti berhenti. Pria itu tidak berteriak. Ia hanya menatap. Tatapan yang dingin. Terukur. Menghitung. Apakah kamu tahu ini Armani? Nada suaranya datar. Tidak tinggi. Tidak kasar. Tapi lebih tajam dari teriakan. Sarah merasa malu. Wajahnya panas. Tapi sebelum rasa bersalah itu tumbuh, gengsi lebih dulu bangkit. Dan Anda pikir itu membuat Anda lebih penting dari orang lain? Kalimat itu keluar sebelum ia sempat menahannya. Dan disitulah sesuatu berubah. Lewis tidak terbiasa dilawan. Ia miliarder. CEO. Orang-orang biasanya meminta maaf berulang kali. Tapi perempuan di depannya ini, menatapnya balik. Bukan dengan ketertarikan. Dengan perlawanan. Ia hampir pergi, tapi tidak jadi. Nama kamu, itu bukan pertanyaan biasa. Itu penandaan. Lewis tidak lupa wajah itu. Sepanjang hari, di ruang rapat, di balik laporan angka miliaran, bayangan perempuan dengan blazer kebesaran itu terus muncul. Bukan karena ia cantik luar biasa, tapi karena ia tidak takut. Atau mungkin, karena ia terlalu takut dan tetap memilih berdiri. Lewis menyuruh asistennya mencari tahu siapa dia. Dan 2 hari kemudian, Sarah menerima panggilan ke lantai paling atas gedung korporasi terbesar di kota. Ia berdiri di lobi gedung itu dengan napas yang tidak stabil. Lift naik perlahan. Setiap angka lantai yang bertambah, terasa seperti langkah menuju sesuatu yang belum ia pahami. Ketika pintu ruang CEO terbuka, udara terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih berat. Lewis berdiri di ambang pintu. Tenang. Terkontrol. Dan di atas meja besar itu, jas ternoda kopi diletakkan seperti bukti kesalahan kecil yang diperbesar. Lalu sebuah kontrak digeser perlahan ke arahnya. Kerja untukku. Itu bukan tawaran biasa. Itu pernyataan. Sarah tahu ia butuh uang. Ia tahu hidupnya tidak memberinya banyak pilihan. Tapi cara Lewis mendekat, berdiri terlalu dekat tanpa menyentuh, membuat napasnya terasa tak stabil. Ia tidak disentuh. Tapi ia ditekan. Dan akhirnya, setelah perdebatan yang tidak sepenuhnya diucapkan, pena menyentuh kertas. Tinta menyebar. Kesepakatan resmi. Permainan dimulai. Hari pertama kerja, terasa seperti masuk ke dunia yang tidak pernah ia miliki. Bisik-bisik pegawai mengikuti langkahnya. Tatapan menilai. Ruang rapat menjadi medan duel. Lewis duduk di ujung meja panjang. Sarah di sisi lain. Ia memberinya instruksi yang terdengar profesional, tapi selalu ada lapisan lain di bawahnya. Tatapan yang terlalu lama. Jarak yang terlalu dekat. Bisikan di ruang kosong yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat dari yang ia akui. Lewis tidak menyentuhnya. Tapi ia membuatnya merasa diperhatikan secara intens. Dan itu lebih berbahaya. Malam-malam menjadi lebih rumit. Sarah duduk sendirian di apartemennya. Menatap cermin kecil yang memantulkan perempuan yang mulai ia tidak kenali. Apakah ia sedang dimanfaatkan? Atau ia yang perlahan terjebak oleh sesuatu yang tidak ingin ia akui? Di sisi lain kota, Lewis duduk sendirian di rumah mewahnya. Sepi. Besar. Kosong. Ia tidak terbiasa merasa seperti ini. Tidak terbiasa memikirkan seseorang yang tidak bisa ia kontrol. Ketika telepon tengah malam ia lakukan dan tidak dijawab. Untuk pertama kalinya, egonya terusik. Konfrontasi berikutnya lebih brutal. Di kantor tertutup, Lewis kehilangan kontrol sesaat. Tangannya menghantam meja. Tidak keras.
Tapi cukup untuk menunjukkan retak pada citra sempurnanya. Sarah hampir menangis. Hampir. Tapi ia menahan. Ia menceritakan masa lalunya. Ketakutannya akan ditinggalkan. Pengalaman yang membuatnya selalu siap lari sebelum benar-benar jatuh. Lewis tidak menertawakan. Ia mendengarkan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak berbicara sebagai CEO. Ia berbicara sebagai pria yang kesepian. Sentuhan pertama mereka terjadi bukan karena nafsu, tapi karena pengakuan. Ujung jari bertemu. Lalu ditarik kembali. Karena terlalu dekat berarti terlalu rentan. Hujan turun malam itu. Lewis berdiri di depan Sarah, tanpa jas mahal, tanpa topeng dominasi. Basah. Jujur. Ia tidak memerintah. Ia tidak menekan. Ia hanya berkata bahwa untuk pertama kalinya, ia tidak ingin menang. Ia hanya ingin tidak kehilangan. Sarah menatapnya lama. Hujan membuat segalanya terasa lambat. Ia tidak mencium. Ia tidak memeluk. Ia hanya melangkah satu langkah kecil mendekat. Dan langkah kecil itu terasa seperti keputusan terbesar dalam hidupnya. Karena pada akhirnya, ini bukan tentang jas Armani. Bukan tentang kontrak. Bukan tentang posisi CEO. Ini tentang dua orang yang sama-sama takut kehilangan kendali. Dan akhirnya memilih untuk tidak lagi bersembunyi di balik kekuasaan atau ketakutan. Mereka tidak sempurna. Mereka tidak sepenuhnya sembuh. Tapi untuk pertama kalinya, mereka memilih tinggal bersama.